Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua sehat dalam perlindungan Tuhan, amin. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini dalam ibadah secara virtual. Saya yakin dan percaya walaupun secara virtual tidak mengurangi rasa hormat kita dan sukacita kita dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Oke, kalau sebab itu mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan ingin membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kami dengan pujian, penyembahan, dan ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, kami ingin mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Pujian yang terbaik dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan dan layakkan kami agar kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap memuji nama Tuhan? Kita bersuka cita. Mari katakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dan itulah kerinduan kita semua. Kita diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Mari kita diam di rumah Tuhan sepanjang umur kita. Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya dan menikmati firman dan menikmati baitnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya. Haleluya. Dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikianlah jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu karena Engkaulah kekuatan dan Engkaulah perisai dalam hidup Tuhan.
mengatakan, Tuhan, kami haus akan Engkau. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Seperti rusa yang merindu sungaimu, demikianlah jiwa kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh berarti bagiku, Tuhan. Bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti
kasih, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana rencana Allah bagi hidup manusia itu luar biasa. Rencana yang indah, yang luar biasa yang Tuhan janjikan untuk rancangan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apakah rancangan Allah atas hidup manusia itu bisa berubah, bisa gagal? Nanti sebentar kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan, untuk kasih setia yang hebat atas kami. Pemeliharaan Allah yang sempurna yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, itu karena kebaikan kemurahan-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan yang akan menempatkan kami terus untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Dan kami mau belajar merendahkan hati kami untuk nanti pada saatnya kami tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, Engkau baik untuk selama-lamanya akan menuntun langkah hidup kami sepanjang kami hidup di dunia ini. Bapa yang baik, terima kasih kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami, dan kami semua boleh mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Alkitab kita sudah tahu bahwa Allah menjanjikan masa depan yang penuh dengan rancangan yang hebat. Rancangan-rancangan yang luar biasa yang Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang dikatakan berbeda dengan rancangan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan hal itu, tentu ada sesuatu yang kita harus lakukan untuk mencapai rancangan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak hanya tenang-tenang, kemudian santai-santai, nanti rancangan Allah akan terjadi. Saya pikir selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Artinya begini, dari pihak Tuhan akan menggolkan rancangan itu buat kita, akan menjadikan semuanya jadi dalam hidup kita. Tapi tentu ada dari diri kita sendiri, ada kerja dari diri kita sendiri, ada usaha dari diri kita sendiri untuk bisa mencapai goal itu bersama-sama dengan Tuhan, ya. Wadahnya supaya itu dipenuhi oleh Tuhan yaitu kita sendiri. Karena itu mari kita belajar bahwa rancangan Allah di dalam hidup kita boleh terjadi. Tetapi ada rancangan Allah yang bisa gagal dalam hidup kita. Mari kita belajar, kita buka dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai ayat 35. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 35. Saya bacakan. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apa bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil dari pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek,
tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel. Pada hari ini telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikut Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawalah kemari Agag, raja orang Amalek itu, dan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar bagaimana keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang absolut, keputusan yang mutlak, keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu Saudara, kita percaya rancangan Allah atas hidup manusia adalah rancangan yang hebat, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang membawa kita kepada keberhasilan, keberuntungan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kita membelokkan arah rancangan Allah dalam hidup kita oleh karena perilaku kita sendiri, oleh karena perbuatan kita sendiri, oleh karena kita seolah-olah lebih tahu dari Tuhan apa yang kita harus lakukan di sepanjang hidup kita. Padahal rancangan Allah adalah rancangan yang sempurna atas manusia, rancangan yang sungguh luar biasa, rancangan yang sudah dibuat Allah untuk kesejahteraan umat manusia, untuk pribadi-pribadi kita, untuk setiap kita dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat sampai hari-hari terakhir kita. Tuhan katakan Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan setia kepada kita. Rancangan Tuhan yang sempurna atas kita adalah keberhasilan dan keberuntungan yang akan mengiring langkah kita kalau kita sama-sama sungguh-sungguh hidup dengar-dengaran dan taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, resiko apapun yang akan terjadi, kita harus taat. Bapak Ibu Saudara, kembali kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun akan jatuh kepadanya. Sejak saat itu Saul mendengki kepada Daud. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13, kita sambung kembali. Mempersembahkan korban bakaran, tetapi kata Samuel, apa yang kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu bodoh
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Kita kembali lagi, kita baca 1 Samuel 9 ayat 21. Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingat akan rancangan Allah. Kita semua pasti sudah membaca bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan keberhasilan, keberuntungan, kegemilangan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik dalam hidup manusia dibanding dengan rancangan manusia, dibanding dengan rancangan atau rencana-rencana manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa rancangan Allah bisa gagal dalam hidup kita. Bukan Allah yang menggagalkan, bukan Tuhan yang mengingkari janji, tetapi manusia yang membelokkan dirinya daripada janji Allah, sehingga janji Allah itu tidak dapat mengenai dirinya. Dia tidak dapat terima, ya saudaraku. Nah, kenapa hampir itu terjadi, saudaraku? Karena ada pemberontakan di dalam diri kita. Ada hal-hal yang kita merasa paling baik sendiri. Ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Padahal Tuhan cuma mau kita taat. Tuhan mau cuman kita dengar-dengaran. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran, ikut saja perintahnya. Maka semua yang dijanjikan Allah itu pasti akan kita terima. Nah, Tuhan menjadikan Saul sebagai raja dan Tuhan menyesal pada ayat 11. Dan Saul tidak merasa bersalah. Dia berpikir semua yang dilakukan baik-baik saja. Dia melakukan apa yang sebenarnya memang tidak boleh dilakukan. Mempersembahkan korban itu bukan urusan dia. Walaupun dia sebagai raja, ada batasan-batasan yang Tuhan sudah gariskan. Raja adalah raja, imam adalah imam, nabi adalah nabi. Tidak boleh disambung, tidak boleh dicampur baur. Semua ada bagian-bagiannya dan Allah tahu bagian-bagian itu diberikan kepada siapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Tuhan yang sangat-sangat mengatur segala sesuatu, sehingga segala sesuatu teratur dengan bagus. Penciptaan dunia ini dengan segala isinya sampai segala sesuatu tersusun dengan baik. Nah, Saul ini merasa bahwa apa yang dia lakukan baik-baik saja, atau tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan apa-apa yang dipandang seperti manusia pada umumnya memandang bahwa itu jahat. Dia mempersembahkan korban. Tetapi sekali lagi itu bukan urusan dia. Itu urusan imam, itu urusan nabi, bukan urusan dia. Dia gak boleh mencampur baurkan urusan pribadinya, urusan kerajaannya dengan urusan nabi yang sudah Tuhan gariskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali terjebak kepada pola ini. Kita berpikir kita sudah melakukan apa yang baik. Kita berpikir kita sudah melakukan apa yang benar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sudah sesuai dengan rancangan Allah? Apakah itu sudah sama dengan apa yang Tuhan mau buat kita lakukan? Kita harus bertanya sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum kita lakukan, sebelum kita katakan, sebelum kita berbuat. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah ini boleh atau tidak? Orang yang bergantung penuh kepada Tuhan pasti hidupnya akan berhasil. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup kita, dia akan berhasil. Daripada hanya dia bertindak seolah-olah dia yang paling tahu. Nah, hari ini kita belajar ya, saudaraku, mengapa Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai seorang raja. Yang pertama, karena Saul itu tidak taat. Tuhan udah bilang sama Saul, musnahkan semua orang Amalek. Ya, nggak peduli, pokoknya musnahkan, baik itu orang-orang bayi atau anak-anak, perempuan, laki-laki, pokoknya musnahkan. Termasuk hewan-hewan, semua binatang-binatang, tidak ada usulan, tidak ada dalih untuk menyelamatkan yang bagus-bagus, tidak ada. Semua harus dimusnahkan. Nah, saudaraku, ini yang terjadi. Ternyata Saul salah mengambil keputusan. Saul berpikir itu benar yang dia lakukan. Ternyata apa yang dipandang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Karena Tuhan cuma mau kita itu taat kok. Taat saja. Walaupun mungkin bertentangan dengan hukum manusia. Tapi taat itu luar biasa. Coba bayangkan begini, saudara. Seandainya waktu itu kita mendengar suara Tuhan berkata,
pertama bertobat, kan kita tahu ya, kalau dulu kita mungkin berlaku gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kemudian Tuhan merubah ya. Ketika kita sudah mulai kenal firman Tuhan, Tuhan merubah, bukan gigi ganti gigi lagi, tapi mata atau mata ganti mata. Tetapi siapa yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Bayangkan itu terjadi loh saudara. Ya mungkin kita berpikir dulu, kok enak aja ya kalau saya ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Ya lama-lama kan gak enak juga ya. Kemudian kita mulai berpikir, kenapa ya firman Tuhan ini seperti ini? Ya, saya sempat berpikir seperti itu waktu saya pertama kali baca firman Tuhan. Kok enak ya orang-orang yang di luar Tuhan. Dia boleh mukul kita tapi kita gak boleh balas. Dia boleh lukai kita tapi kita gak boleh lukai dia. Dia boleh menjelek-jelekan kita, kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Kalau dia boleh memfitnah kita, kita tidak boleh memfitnah orang lain. Saya pikir di mana keadilannya? Saudaraku, saya belum mengerti firman Tuhan waktu pertama saya membaca Alkitab. Tapi kemudian saya selidiki, saya mengerti bahwa kasihlah yang mengubah semuanya. Orang yang hidup di dalam Tuhan tentu itu akan berbeda. Ya kalau dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oke, mungkin Tuhan bolehlah ya. Saya membalas misalnya orang itu pukul saya ya. Sekarang karena Tuhan bilang kasih pipi kiri kalau dipukul pipi kanan atau sebaliknya. Oke, saya akan, kalau dia pukul saya akan kasih juga dia lempar saya dengan batu, saya akan lempar dengan bunga, tapi beserta dengan potnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pikir itu baik membalaskan bunga, tapi kita seringkali iringi dengan potnya, ya benjol juga orangnya. Nah karena itu kita belajar saudaraku, ternyata Saul ini tidak taat ya, disuruh musnahkan orang Amalek dia nggak musnahkan. Karakter orang Amalek adalah pengecut, curang, menikam dari belakang ya. Itu orang Amalek tuh punya karakter tuh jelek banget ya, pengecut, curang ya, menikam dari belakang, suka bersilat kata ya, berdali-dali, bohong, pengkhianat. Itu orang Amalek. Semua orang Amalek ya. Makanya Tuhan bilang musnahkan. Kenapa mesti dimusnahkan? Karena takutnya hal itu akan menular kepada orang Israel, orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk hidup kudus. Kalau dia tidak memelihara kekudusan, maka kekudusannya itu akan tercemar. Karena itu Tuhan mau. Kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan melarang ABC dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan mau kita taat saja karena Dia lebih tahu. Nah Saul tidak, dia merasa baik kok. Mengambil jarahan ini kan juga untuk mempersembahkan korban buat Tuhan ya. Saya pilih yang terbaik, yang jelek saya udah buang, saya mau kasih ke Tuhan kok, mempersembahkan. Iya, itu baik kalau benar. Kalau aturan Tuhannya dilakukan dengan benar, itu benar. Kalau Tuhan yang mau itu pasti benar-benar. Tapi ini kan enggak, Tuhan cuma mau Saul memusnahkan semuanya. Wah, Saul mempersembahkan korban, seolah-olah dia mau nyogok Tuhan, seolah-olah dia menolong Tuhan, dia mau merayu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau ngasih tahu aja, Tuhan gak perlu dibantu oleh kita. Tuhan gak perlu bantuan kita yang perlu bantuan Tuhan. Kita gak perlu nyogok Tuhan, seolah-olah kita lakukan yang terbaik. Tuhan tahu kok kita siapa ya. Karena itu Tuhan cuma mau kita tuh taat aja kok ya, nggak yang lain-lain, nggak usah yang lain-lain. Kita belajar aja ya, belajar taat. Saul ini merasa baik, merasa benar, dia berdali-dali juga akhirnya ya, dia membela dirinya sendiri. Nah, suka cari aman ya. Dan lucunya lagi kalau kita baca ayat 20, 21 sampai 24, dia nggak cuma sekedar dia tidak berani mengakui kesalahannya, ngaku kayak gitu. Misalnya waktu Samuel ngomong, kamu udah bersalah. Saul kan mestinya sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan, dia punya hubungan dengan Tuhan, pasti dia akan selalu kalau dia buka hati dengan benar, ya Tuhan aku sudah bersalah, aku minta ampun sekarang, aku akan lakukan perintah Tuhan sekarang. Seharusnya begitu. Itu ciri orang yang mau mengakui kesalahan, itu ciri orang yang rendah hati, ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Saul enggak, dia nyalahin orang lain, dia nyalahin rakyat. Habis rakyat nih udah gelisah, rakyat ini mau supaya aku melakukan seperti apa yang rakyat lakukan ya. Dan aku juga takut karena orang-orang Filistin sudah mengepung akan datang.
Sebelumnya aku juga belum mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah inilah yang dibutuhkan manusia. Saat-saat terjepit, saat-saat kesusahan, saat-saat penderitaan, saat-saat masalah datang, manusia mencari jalannya sendiri yang seolah-olah benar. Yang seolah-olah apa yang dilakukan itu benar, dan itu dilakukan sampai sekarang. Manusia yang percaya sama Tuhan, katanya yang 100% percaya sama Tuhan, kadang-kadang nyeleweng juga. Ya, kadang-kadang dia lebih percaya pada kata orang, dia lebih percaya apa kata dirinya sendiri lebih daripada kata Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang pertama, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Taat, itu yang pertama. Yang kedua adalah Saul ini ketika mendengar ada nyanyian rakyat, ya, bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu, dia ngiri, saudara, iri hati dia. Dia ngerasa bahwa, waduh, ini jangan-jangan nanti terjadi sesuatu yang hebat nih, jangan-jangan nanti aku kalah nih, ya. Dan nanti sampai begitu, nanti pada akhirnya jabatan raja ini bisa diambil sama si Daud ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Yang kedua, Saul itu tidak mau kehilangan jabatannya. Artinya begini. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita naik atau turun itu Tuhan yang menentukan. Kita bisa menjadi hebat atau tidak itu Tuhan yang menentukan. Kita menjadi berhasil atau tidak Tuhan yang menentukan. Tapi baiklah kita hanya bergantung kepada Tuhan. Saya percaya orang taat, orang yang dengar-dengaran sama Tuhan, orang yang tunduk sama Tuhan, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti itu diberkati, pasti dibela oleh Tuhan. Karena Saul ini udah punya hati yang jelek, ya. Biasanya kalau orang udah jauh dari Tuhan, dekatnya ke setan. Ya, kan kita di tengah. Ini kalau kita umpamakan kita di tengah, ini Tuhan umpamanya di sebelah kanan, ini setan di sebelah kiri, ya. Kemudian kalau kita mulai menyingkir Tuhan, maka kita akan dekat dengan setan. Karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semakin hari kita harus semakin teliti dengan hidup kita. Kita semakin mendekat kepada Tuhan atau semakin mendekat kepada setan. Nah, Saul ini udah iri dia. Waduh, rakyat lebih membela Daud nih kayaknya nih, gak lama lagi pasti gue dicopot nih sebagai raja. Wah, bahaya nih kedudukan gue. Padahal ini, padahal itu, padahal ini, padahal itu. Saudara, nah inilah yang terjadi. Baiklah kita belajar, saudaraku. Orang-orang yang memiliki tipe kayak Saul ini, yang gak mau kalah, ya, yang selalu menang sendiri. Pokoknya, ada bahasa sekarang, pokoknya. Kalau udah kata pokoknya, udah dia deh. Ya, nah saya teringat pada waktu saya masih bekerja di kapal, saudaraku. Kebetulan pemimpin saya adalah orang yang, ya saya tidak bilang bagaimana ya, tapi ini yang terjadi kenyataan, tipenya seperti ini. Senang dipuji, senang dipuja, ya bodoh teuing deh kalau istilahnya. Lu mau salah apa benar, kalau lu bisa puja-puji dia, lu cepet naik pangkat. Dari dulu saya punya karakter saya adalah nggak bisa menjilat. Ya, karakter saya adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya paling dimusuhi. Nah, saudaraku, walaupun saya waktu itu sudah jadi perwira, nah orang yang suka menjilat ini yang dekat dengan dia cuma menjadi ABK biasa, saudaraku, ya. Tapi luar biasa sekali. Dia mendapat kehormatan, dia mendapat jabatan yang bagus, kemudian diberi kesempatan untuk ikut ujian A, B, C, D dan mendapat jabatan. Saya biasa-biasa saja. Ya, kemudian orang yang senangnya dekat dengan puja-puji ini, kemudian memberi kesempatan dia. Saya ingat, saudara, satu peristiwa yang luar biasa terjadi ketika dia diberi kesempatan untuk mengolah kapal, mengolah gerak kapal untuk masuk pelabuhan. Saya ingat waktu itu di Cirebon. Ya, kapal mulai memasuki pelabuhan Cirebon. Ternyata memang kalau kita tidak teliti, itu di daerah berapa mil dari pelabuhan itu ada batu karang sedikit, saudaraku, yang timbul sedikit. Nah, rupanya karena dia bukan belum berpengalaman, tapi mungkin karena dia merasa bangga dengan dirinya, dia diberi kesempatan untuk mengolah gerak kapal, artinya dia megang kemudi. Terjadi kapalnya nyenggol, nggak nabrak, nyenggol karang dan bolong, saudara. Wah, kita jujur ya, saya waktu itu belum jadi orang Kristen, saudaraku. Saya masih jadi orang biasa-biasa yang mungkin masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya mendengar, lihat begitu, sudah kalang kabut, kapal bocor. Senang banget loh, saudara. Saya senang banget, ya.
Nah, senang banget, kenapa? Rasain lo, ya, rasain lo. Akhirnya tahu yang terjadi, kembali diambil alih oleh kapten, ya, Stearman 1 ambil alih, kemudian kapal dibawa ke pelabuhan, semua diperbaiki. Tahu nggak ABK yang suka jilat ini? Entah kemana, kaburnya nggak tahu kemana, saudaraku. Sampai waktu kapal mau berangkat pun tidak tahu kemana. Saya cuma mau bilang, jadilah orang-orang yang tidak takut dikalahkan oleh apapun, kecuali oleh perintah Tuhan. Kita bisa berhasil karena Tuhan. Kita bisa naik pangkat karena Tuhan. Kita bisa tinggi karena Tuhan. Kita juga bisa direndahkan karena Tuhan. Karena itu taat saja. Ya, ikuti apa yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kita. Tidak usah takut kehilangan apapun, karena kita tidak memiliki apapun. Waktu kita ada di dunia, kita datang ke dunia tidak memiliki apapun. Waktu kita pulang pun tidak membawa apapun. Karena itu jangan takut kehilangan sementara kita ada di dunia ini. Tuhanlah yang menentukan arah hidup kita. Kita mau menjadi apa, kita akan ditinggikan atau direndahkan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita hanyalah alat bagi Tuhan. Ya, pahami itu. Yang ketiga adalah Saul tidak mau menghormati ketetapan Tuhan dalam hal ini mempersembahkan korban, ya. Tugas imam dan tugas nabi yang harusnya melakukannya. Tapi Saul enggak, karena merasa terpojok, dia merasa mampu, merasa hebat. Kan gue juga raja, ya. Gue bisa lakukan seperti apa yang gue mau. Gue raja kok, gue berkuasa kok. Nah, lupa dia bahwa perintah itu untuk mempersembahkan korban itu bukan datang dari manusia. Bukan karena rancangan manusia, tapi rancangan Allah. Yang dia lawan bukan rancangan manusianya, dia bukan yang dilawan itu bukan pekerjaannya, tapi yang dia lawan itu perintah Allah. Perintah Tuhan secara langsung yang dia lawan, bukan manusianya, bukan jabatannya. Nah, saudaraku, seringkali dalam hidup kita masing-masing, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita merasa kenapa kayak begini, kenapa mesti begitu. Saudara, yang kita lawan itu bukan siapa-siapa. Yang kita lawan adalah ketetapan Allah yang sering kita langgar. Sering kita lawan itu ketetapan Allah. Satu contoh lagi, saudaraku, saya kan pernah bercerita bahwa saya seringkali ketika saya habis khotbah pasti ada orang yang mengkritik saya. Habis khotbah mengkritik saya, habis khotbah mengkritik saya. Saya lama-lama kan jengah juga. Lama-lama merasa nggak nyaman juga, ya. Akhirnya saya berdoa buat orang ini supaya orang ini juga mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Tapi semakin saya berdoa, semakin dia melakukan sesuatu yang gak menyenangkan buat saya, semakin dia menggencarkan kritikannya buat saya, ya. Suatu saat saya tanya Tuhan, ya, Tuhan, ini udah bertahun-tahun loh orang ini jengkelin banget buat saya bilang. Nah, Tuhan jawab itu loh, saudaraku, sederhana kata-katanya yang saya dengar. Dia bilang, aku memang tidak mengubah dia kok, aku sedang mengubah kamu. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita lupa peristiwa, sakit, penyakit, masalah, persoalan, entah itu persoalan dengan teman, itu masalah-masalah hubungan dengan teman, entah kita tidak cocok, entah kita bertentangan. Itu memang kadang-kadang Allah berikan dalam hidup kita. Tuhan tidak berurusan dengan yang lain, Tuhan sedang berurusan dengan kita. Camkan itu baik-baik. Kalau kita mengalami masalah, persoalan yang tidak menyenangkan kita, Tuhan sedang berurusan dengan kita, bukan dengan yang lainnya. Karena itu belajar, dengar apa yang Tuhan mau. Samuel ini tidak bisa menghormati ketetapan Tuhan. Seringkali yang dilawan itu manusia itu adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Kita belajar memahami Tuhan. Kita belajar menyikapi apa yang Tuhan perintahkan itu dengan baik. Selebihnya kalau kita sudah lakukan itu urusan Tuhan. Keputusan tetap di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk menghormati ketetapan Tuhan. Kalau dia katakan A, ikuti A. Kalau dia katakan B, ikuti B. Kalau dia katakan C, ikuti C. Jangan belagak tahu seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Tuhan yang B itu kayaknya lebih bagus daripada C. Saya ikuti B aja. Hati-hati saudara. Yang kita lawan adalah kedaulatan Allah atas manusia. Ketetapan Allah atas manusia. Sebab itu marilah kita belajar taat. Nah, sekali ini kita akan belajar bagaimana akhirnya yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan meninggalkan Saul. Rencananya gagal. Rancangan yang indah itu gagal. Nabi Samuel nangis, Nabi Samuel berdoa, menyesali ya segalanya perbuatan Saul. Tuhan bilang apa? Dalam 1 Samuel 16 ayat 1, sudah,
tidak diperlukan lagi. Wah, coba bayangkan ada orang yang udah begitu tahu dia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ngomong gini, sudah tidak perlu lagi berdoa. Aku tidak lagi menyukai orang itu. Coba bayangin saudaraku, dalam hidup kita bandel, kita melawan firman Tuhan, kita tidak taat. Kemudian suatu saat ada orang yang mengingatkan kita, ya kita tetap bandel. Kita terus pada akhirnya kita berdoa. Tuhan bilang, stop, sudah habis waktumu. Jangan sampai. Selagi masih ada waktu, mari sadari, hidup kita itu tergantung dari keputusan Tuhan. Hidup kita itu tergantung dari kemurahan Tuhan. Selagi masih ada waktu. Nah, kesimpulannya adalah, saya mau bacakan. Yang pertama adalah, jagalah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa saja yang Tuhan percayakan, entah kedudukan, pangkat, berkat, tapi dengan rasa hormat dan rendah hati. Jangan menganggap enteng firman Tuhan, jangan abaikan larangannya. Ya, kita belajar untuk selalu dengar-dengaran. Yang ketiga, jangan menganggap kita paling hebat. Jangan terlalu haus dengan rasa hormat. Mari kita biarkan Tuhan yang memberikan penilaian dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang menghargai kita. Akui Tuhan dalam setiap lakumu, dalam setiap katamu, dalam setiap tindakanmu. Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang keempat, jangan lupa bertobat selagi masih ada waktu. Akui kesalahan kita, jangan suka cari aman, jangan suka cari orang lain, menyalahkan orang lain. Akui di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa Saul ini. Allah dalam rancangan yang indah atas manusia, atas kita, bisa gagal oleh karena sikap kita, oleh karena keputusan kita yang salah, oleh karena tindakan kita yang salah. Jangan itu terjadi dalam diri kita. Kita mau rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita itu mengalir memenuhi hidup kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami adalah taat kepadamu. Apapun yang terjadi, kami mau taat, kami mau sungguh-sungguh ingat akan janji-Mu atas kami, akan kasih-Mu atas kami, atas pertolongan-Mu atas kami, bahkan keselamatan yang kami sudah terima. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami hati taat, hati setia, hati takut Tuhan, untuk supaya kami dapat belajar mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi, belajar sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah, waktu yang baik, dan bahkan rancangan Tuhan atas hidup kami dan masa depan kami, bahkan bukan cuma buat kami, tapi juga buat keluarga kami, buat orang-orang yang dekat dengan kami, teman-teman kami, anggota keluarga kami, pasangan hidup kami, semuanya kami mau Tuhan, Engkau yang menggenapinya bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu itulah yang menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan akan kami semuanya apa yang harus kami lakukan. Bapa yang baik, kami mau Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang pasti juga Tuhan, Engkau juga melihat bangsa ini dan perlu juga diselamatkan. Tuhan, ini kami, hamba-hamba-Mu, ini kami orang-orang percaya di negeri ini, utus kami, pakai kami untuk bisa menjadi berkat buat bangsa ini. Kami percaya bangsa ini perlu teladan, yaitu dari setiap kami, orang-orang percaya di negeri ini, menjadi teladan dalam segala tindakan, kata-kata, perilaku kami, agar mereka melihat Tuhan yang hidup dalam diri kami. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, untuk menjadi berkat dimanapun gereja ada, dimanapun hamba-hamba Tuhan tempatkan. Demikian untuk sinode-sinode yang ada di Indonesia, Tuhan berkati, agar dengan peran sinode gereja-gereja yang ada di Indonesia, Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan bangsa ini akan diberkati dengan segala kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah-pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah khususnya tempat di mana kami tinggal. Tuhan menyertai para pemimpin daerah dengan kasih Tuhan, agar di daerah ada damai sejahtera, gereja boleh bertumbuh dengan baik, boleh kami beribadah dengan baik. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk wakil-wakil dari gereja, sinode-sinode di daerah Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan, Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami di daerah dan di kota-kota besar. Terima kasih untuk mereka yang sudah berdoa untuk kami dan melayani, bahkan menjadi berkat buat kami.
Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan ada. Kiranya Tuhan memberkati kami. Ingatkan terus kepada kami supaya kami mengerti apa yang Allah ingin kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menjagamu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu dengan segala berkat-berkat yang luar biasa yang Allah sediakan buatmu. Kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Allah yang melampaui segala akal akan menjadi milik pusaka setiap orang yang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.